sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama berjumpa dalam persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Bapa, kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu supaya ketika kami membaca bagian dari sabda firman-Mu, kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami dapat memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kami. Bimbinglah kami supaya kami juga dapat menghidupi, melakukan firman itu dalam kehidupan keseharian kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Bimbinglah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan bacaan Alkitab kita dari surat 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat iya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema doa pagi kita hari ini adalah oleh kekuatan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah di antara kita pernah ada yang mengalami miskomunikasi dengan sesama rekan sepelayanan kita di gereja? Mungkin miskomunikasi yang terjadi di dalam grup WA, atau miskomunikasi di dalam grup WA komisi kita, atau ada miskomunikasi di dalam grup WA kepanitiaan gitu ya, lalu membuat kita konflik dengan sesama pelayan Tuhan, membuat hati kita bersitegang dengan orang lain di gereja. Ada yang pernah mengalami hal yang demikian sampai membuat kita marah kepada mereka, atau mereka marah kepada kita, sampai membuat rasa kecewa itu muncul di tengah-tengah pelayanan kita, sehingga pelayanan kita itu tidak damai sejahtera. Ada yang pernah mengalaminya Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kadang
masalah-masalah yang terjadi itu bukan sesuatu masalah yang perlu dibesar-besarkan. Kadang hanya masalah kecil yang miskomunikasi, tetapi kemudian berujung kepada konflik, berujung kepada rasa yang tidak nyaman di tengah-tengah pelayanan. Muncul rasa emosi yang besar dalam hati kita, sehingga kita marah, sehingga kita kecewa kepada orang lain. Padahal sebenarnya masalah kecil itu bisa dipahami kalau kita saling mengerti satu sama lain. Nah, ternyata Rasul Paulus pun juga pernah mengalami pengalaman yang seperti ini. Tentu bukan di grup WA-nya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam hal komunikasi, di mana pada waktu itu komunikasi itu terjadi dengan surat menyurat. Kalau WA hari ini dengan ketikan-ketikan gitu ya, bisa dikirim secara langsung, diterima secara langsung. Tapi waktu itu Rasul Paulus harus menuliskan surat, membutuhkan waktu untuk sampai. Miskomunikasi itu terjadi antara Rasul Paulus dengan jemaat di Korintus. Sampai-sampai Rasul Paulus harus menjelaskan relasi antara dirinya dengan jemaat Korintus. Bahwa persekutuan yang sudah terjalin itu adalah kasih karunia Tuhan. Bahwa hidup kami di dunia ini, kata Rasul Paulus, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kasih karunia Allah. Rupanya Bapak Ibu Saudara, ada yang menuduhnya tidak konsisten pada waktu itu, karena ia mengubah rencana kunjungannya yang kedua di jemaat Korintus pada waktu itu. Emang mengapa kok Rasul Paulus itu harus membatalkan kunjungannya, Bapak Ibu Saudara? Itu yang menjadi pertanyaan. Kok harus dibatalkan mendadak gitu ya? Nah, pada waktu itu jemaat Korintus sedang dalam kondisi ketegangan karena ada orang-orang yang mempertanyakan kerasulan Rasul Paulus. Ada pula kelompok-kelompok yang mengagungkan penginjil-penginjil yang satu dan menjelek-jelekan penginjil-penginjil yang lain atau kelompok ya yang mengidolakan penginjil-penginjil yang lain. Situasi ini tidak kondusif bagi Rasul Paulus kalau dia harus datang. Dia tidak mau memperkeruh suasana karena kedatangannya. Sebab kalau dia datang itu demi kebaikan jemaat Korintus, bukan memperkeruh suasananya. Dia tidak mau suasana konflik ketegangan semakin buruk. Pada waktu itu dia memutuskan untuk mengambil jarak dengan jemaat Korintus, dan dia hanya hadir, dia tetap hadir, tetapi hanya melalui surat yang ia tuliskan. Bukan secara fisik ia hadir, tapi dengan sebuah pesan yang ia tuliskan di dalam suratnya. Dalam surat itu ia menekankan bahwa bagi Rasul Paulus, relasi yang selama ini terjalin adalah kasih karunia Allah. Istilah kasih karunia itu sendiri berasal dari kata karis. Kata ini memiliki beberapa makna gitu ya yang dalam. Yang pertama yang terkenal itu bahwa karis ini artinya adalah anugerah dan pemberian yang sebenarnya kita nggak layak diberikan gitu. Nah, itulah anugerah. Anugerah itu adalah pemberian yang sebenarnya kita itu nggak layak menerimanya. Kita tuh harusnya nggak mendapat, tetapi kita itu mendapatkan. Anugerah itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Anugerah itu adalah pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Anugerah itu adalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Sebenarnya kita itu tidak layak untuk menerima pengampunan Tuhan. Sebenarnya kita itu nggak layak menerima keselamatan Tuhan. Tapi karena kasih-Nya yang besar, karena kasih karunia itu, Allah memberi kita pengampunan. Allah memberikan kita keselamatan. Kasih Allah ini diberikan cuma-cuma tanpa usaha manusia, sebagai hadiah yang istimewa dari Allah. Tujuannya apa? Memulihkan hubungan dengan Allah. Begitu juga ketika Rasul Paulus memiliki sebuah relasi dengan jemaat Korintus pada waktu itu. Itu adalah kasih karunia yang Allah berikan. Dan ketika terjadi masalah, ketika terjadi ketegangan, kasih karunia yang memulihkan relasi, kasih karunia yang memulihkan hubungan ini juga bekerja.
Sebab Allah sendiri yang membentuk persekutuan ini gitu ya. Dan Allah sendiri yang berkenan untuk memulihkan relasi-relasi yang pada waktu itu sudah bersih tegang. Rasul Paulus ingin menekankan biarpun orang-orang kecewa gitu ya, bahkan menganggap dirinya plin-plan, tidak konsisten, Rasul Paulus tidak marah. Apapun yang dikatakan orang-orang kepada dirinya, dia tidak akan marah. Baginya jemaat Korintus itu sangatlah berharga. Ia tidak ingin memperkeruh masalah yang ada. Yang ia layani fokusnya adalah Tuhan. Bukan berfokus pada rasa amarah, bukan berfokus pada rasa kedengkian, gitu ya, rasa kecewa, emosi yang meledak-ledak, bukan. Tapi dia berfokus pada Allah yang ia layani. Dia mengatakan dalam surat 2 Korintus pasal 2 ayat 4, "Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua." Jadi di tengah-tengah ketegangan yang ada, di tengah-tengah ada orang-orang yang membenci Rasul Paulus, bagaimanapun situasinya yang ada pada waktu itu, Rasul Paulus tetap mengasihi jemaat Korintus. Rasul Paulus sangat mengasihi persekutuan yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya. Rasul Paulus sangat mengasihi relasi yang sudah terjalin antara Rasul Paulus dengan jemaat itu. Dalam kehidupan persekutuan, komunikasi itu menjadi sebuah kunci yang sangat penting dalam kesatuan jemaat. Baik pada waktu itu antara Rasul Paulus dengan jemaat Korintus pun hari ini antara kita dengan umat di gereja kita masing-masing. Namun sangat bisa terjadi yang namanya miskomunikasi jika kita tidak mampu memahami orang lain dengan baik. Contohnya yang sering terjadi miskomunikasi itu terjadi di grup-grup WA. Orang bisa salah tangkap, orang bisa salah mengerti, lalu kita jadi emosi, hal-hal yang seharusnya nggak perlu diemosikan, nggak perlu dipermasalahkan, kita permasalahkan. Akhirnya di luar grup WA, jadi kita beneran konflik dengan orang lain. Ada orang yang sampai marah, sampai kecewa, bahkan sampai tidak mau melayani. Kita diingatkan kembali bahwa persekutuan yang sudah ada hari ini, pelayanan yang sudah ada di depan kita hari ini, itu semua adalah anugerah Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus untuk melihat seberapapun tidak nyaman gitu ya, terjadi ketegangan di tengah-tengah mungkin pelayanan kita, kita harus percaya bahwa persekutuan kita hari ini, gereja yang kita miliki hari ini, kita bersama-sama melayani hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Miskomunikasi jika tidak segera diatasi itu bisa memunculkan konflik dan perpecahan. Maka kita harus belajar untuk memiliki sebuah komunikasi yang sehat. Dari bacaan Alkitab kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa relasi persekutuan dan relasi yang kita miliki hari ini adalah anugerah Tuhan semata. Sebab banyak hal indah yang sudah kita bangun dengan jemaat, dengan teman-teman pelayanan kita. Kita sudah mengerjakan sesuatu bersama, suka duka kita rasakan bersama. Kita melakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu semua anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam mengisi hidup kita bisa bekerja sama dengan orang lain dalam pelayanan kita. Jangan sampai miskomunikasi atau konflik itu merusak persekutuan umat Tuhan. Ya, jangan sampai membuat perpecahan dan jangan sampai membuat orang lain itu malah menjauh dari Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi persekutuan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita anak-anaknya. Jadi tugas kita apa? Kita harus terus menjaga, memperjuangkan komunikasi yang sehat dengan rekan pelayanan kita. Daripada WA-an, mendingan mungkin call, teleponan, itu jauh mungkin lebih baik daripada kita hanya mengandalkan WA. Minta waktu, janjian ya, untuk menyediakan waktu berapa menit mungkin untuk ngobrol. Jadi tidak ada salah komunikasi. Jadi komunikasi berjalan dengan baik, bisa saling memahami satu dengan yang lain. Jika Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita, maka tugas kita untuk menjaganya dengan baik.
menjaga persekutuan kita, menjaga pelayanan kita, sehingga ketika kita hadir di dalamnya, kita merasakan yang namanya sukacita itu. Kita pasti bisa. Kenapa? Karena kekuatan kasih karunia Allah memampukan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman yang sudah mengingatkan kami bahwa persekutuan kami, pelayanan kami hari ini adalah oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Kami mau menjaga, mungkin ketika terjadi hal-hal yang miskomunikasi, di sini kami belajar untuk bisa memahami orang lain dengan baik, menjaga komunikasi kami, menjaga kerjasama kami, menjaga kesatuan kami. Bimbinglah kami Tuhan, supaya dengan pelayanan, dengan relasi bersama dengan umat di gereja kami dapat menjadi teladan. Menjadi teladan bagi orang lain untuk hidup saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.